Halo semua, jumpa lagi di channel Jelajah Tani. Apa kabar kalian semua? Sudah lama kita nggak jumpa ya. Semoga selalu sehat walafiat. Nah, di video kali ini kita akan menjelajahi sebuah desa, yaitu Desa Batur, Banjarnegara, di mana desa ini letaknya berada di utara wisata Dieng, Banjarnegara, Wonosobo ya. Nah, di depan kalian ini adalah lapangan Batur. Biasanya digunakan untuk kegiatan olahraga. Mari kita lanjut. Kita turun menuju ke Masjid Taqwa. Masjid Taqwa adalah Masjid Agung Desa Batur, satu-satunya masjid atau satu-satunya Islamic Center, pusat kegiatan keislaman yang ada di Desa Batur ini. Biasanya tiap pekan itu ada kajian mendatangkan ustadz di luar Batur ya. Dan di sini mayoritas warganya adalah yang mengikuti organisasi kemuhammadiyahan. Mayoritas dan minoritas ini campur, ada yang bermanhaj salaf, ada yang tarbiyah PKS, dan ada yang NU. Yang penting tetap rukun, tetap ramah, dan selalu tebarkan salam ketika berjumpa dengan sesama teman kaum muslim. Nah, ini bentar lagi mau menuju ke masjid ya. Kita belok kiri. Desa Batur itu, nah itu masjidnya guys, mewah ya. Belakangnya ada background pemandangan gunung, kubahnya yang sangat mewah. Ini lantainya lantai 2, konon katanya bisa menampung kurang lebih 2000 jamaah. Yang atas itu untuk akhwat atau perempuan, yang bawah untuk laki-laki. Oke, kita lanjut menuju ke pasar. Sambil jalan-jalan kita bincang-bincang sedikit ya. Jadi Desa Batur itu tadi udah disebut berada di utara wisata Dieng. Rata-rata penduduknya itu penghasilannya dari pertanian, ada juga dari perdagangan loh, tapi rata-rata mayoritas dari pertanian sayuran. Antara lain ada tani sayur kentang, kubis atau kol, wortel, jipang, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah mendekati ke pasar Batur ya. Pasar Batur ini kalau tiap minggu di hari Jawa atau Pahing itu di sini membludak. Jadi nggak semua orang Batur yang berjualan dan berdagang di sini. Jadi rata-rata malah dari pedagang luar, sampai bahkan orang Bandung itu datang ke sini cuman buat jualan. Nih, yang sebelah kanan ada pickup jualan kelapa itu. Nah, ini kondisi pasar saat ini menjelang hari raya ya. Jadi banyak orang berlalu lalang atau bermuamalah, bertransaksi di sini dengan berbagai macam orang, baik itu orang asli Batur atau bahkan dari luar Jawa. Banyak yang datang ke sini hanya untuk berjualan. Nah, ini pasarnya guys. Ini perempatan Batur, pasar Batur ya. Ramai sekali. Ini belum Pahing nih. Kalau pas Pahing ramai banget, bahkan sampai macet. Jadi kalau macet kita nggak bisa bikin konten ya. Nah, bagi kalian yang sedang berwisata di wisata Dieng, Wonosobo, jarak menuju ke pasar Batur atau Desa Batur ini kurang lebih ditempuh mencapai 1 jam saja kalau naik kendaraan. Kalau naik mobil mungkin 1,5 jam ya. Nah, daripada penasaran di dalam pasar itu seperti apa, yuk kita putar balik. Kita masuk ke sisi jalan pasar Batur. Kita nggak usah masuk ke dalam ya, cuman di jalan aja, karena kalau masuk ke dalam terlalu padat. Nah, ini perempatan yang tadi kita belok kiri.
Rame kan guys? Kayaknya di sini tuh, di Jawa Tengah itu mungkin ini yang paling rame ya, pasar yang paling rame. Maksudnya pasar yang berada di pegunungan tapi rame ya. Kalau di kota-kota besar di Jawa Tengah, pasar induk pasti rame. Cuman yang pasar di pelosok di pegunungan rame kayaknya di sini, di Pasar Batur. Batur itu desa ya, letaknya di utara Dieng Wonosobo, ikut Kecamatan Batur dan Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Nah kalau kita ke selatan terus, nanti ada belokan ke kiri, itu menuju ke Desa Sumberjo. Coba kita lihat, katanya itu jalan baru, jadi jalan tembus, tapi jalannya kecil ya, jalan tembus menuju ke Desa Sumber. Nah kita belok kiri. Nah di sini bagusnya ketika kita jalan di sepanjang jalan baru ini, kita banyak disuguhi dengan pemandangan yang indah sekali. Kanan kiri panorama perkebunan sayuran, depannya ada pegunungan. Pokoknya indah. Bagi orang yang luar kota yang biasa melihat gedung-gedung tinggi atau jalan tol, kayaknya ini bisa dijadikan inspirasi atau apa ya, atau ide menarik buat berwisata ya. Jadi nggak melulu hidup di kota ngelihat perkotaan, sesekali ngelihat pegunungan di desa. Nah ini Masya Allah ya, cantik sekali pemandangannya. Ini ada jalan turunan nih, agak curam dikit. Nah itu banyak orang lagi apa ya, lagi macul. Di sini banyak sering longsor karena kurangnya pepohonan yang mengikat tebing-tebing pegunungan, sehingga longsor dan menimbun jalan. Seperti ini nih depannya, banyak longsor nih kalau pas lagi hujan. Nah kita tengok sebentar nih, jalannya agak curam ya, bagus sekali. Yuk kita lanjut. Kalian kalau penasaran, tanya-tanya bisa di kolom komentar ya, dan tulis alamat kalian, maksudnya dari kota mana aja yang udah singgah di channel video ini. Nah kita naik tanjak, kita gas, bismillah. Saya pakai Vario 150, jadi kalau nanjak kerasa enteng lah, nggak terlalu beban. Nah indah sekali Masya Allah. Pokoknya saksikan terus video ini. Masya Allah, itu gunungnya itu yang kita lewati tadi ya. Kita lanjut. Sebelah kiri itu banyak ibu-ibu itu lagi ngapain itu, kayaknya lagi panen apa lagi nandur ya. Kita nggak menyapa karena orangnya lagi fokus, kita jalan aja ya. Pokoknya Masya Allah tabarakallah, di sini sangat indah sekali. Kalian nggak akan kecewa kalau berwisata di Dieng dan mampir ke Pasar Batur. Di sana banyak aneka ragam perdagangan ya, komplit kayak supermarket tapi dengan cara tradisional. Malah bagus kan kita beli ke pasar tradisional, yaitu menumbuhkan perekonomian rakyat, daripada kita beli di supermarket. Kita hanya menumbuhkan perekonomian konglomerat. Kalau kita beli di pasar tradisional, kita akan menumbuhkan perekonomian rakyat.
Berbeda dengan kita beli di pasar supermarket, kita akan menumbuhkan perekonomian konglomerat. Jadi yang untung ya konglomerat. Jadi sebaiknya walaupun kita nggak ada salahnya kita belanja di pasar supermarket, tapi sesekali kita pergi ke pasar tradisional supaya kita bisa menundukkan mata dan hati. Oh begini yang namanya rakyat sedang berjualan mengais rezeki. Nah, kita sudah masuk di Desa Sumberjo ya. Nah, sebentar lagi kita tengok sebelah kanan ada masjid Sumber, Masjid Agung Desa Sumber ya. Di sini bukan mayoritas 50-50 ya. Ada yang berorganisasi Muhammadiyah, ada yang mengikuti pemahaman manhaj salaf, ada juga orang NU. Jadi di sini campur, tapi mereka akur, nggak ada berantem-beranteman. Nah, kita sudah melewati masjid tadi. Kalian nggak tengok ya, karena aku ngomong terus ya. Kita sudah melewati masjid Sumber tadi. Kita lanjut jalan. Ini jalan utama menuju ke Pasar Batur tadi ya. Jalan utama yang dari Dieng. Jadi kalau kalian misalkan dari Jogja pengen juga pulang ke Batang atau Pekalongan, bisa juga lewat sini. Jadi dari Jogja nanti lewat ke Candi Borobudur di Salaman, lalu nembus ke Slinto, nembus lagi ke Pasar Kertek, baru naik ke Wonosobo Dieng. Dari Wonosobo Dieng naik 1 jam sampailah lewat sini. Lewat sini nanti menuju sebelum Karangkobar ada belokan kanan, kita ambil kanan. Nah, nanti terus nembus ke Pekalongan atau Batang. Oke, kita lanjut. Kita belok kiri guys, belok kiri menuju ke pasar tadi, Pasar Batur Banjarnegara. Kalau sudah dekat hari raya gini memang rata-rata semua pasar rame ya. Tapi kalau yang pasar ini kali ini beda, ramenya ini Masya Allah. Apalagi pas hari Pahing Jawa itu, sampai membludak macet, kendaraan roda 2 maupun mobil susah jalan. Nah ini naik. Nah di sini karena menghindari kemacetan, kita disuruh belok kanan lewat ke perkampungan. Kalau lurus itu dijadikan jalan satu arah supaya nggak macet ya. Kita belok kanan naik. Sini rata-rata banyak pedagang nih. Semua tempat bisa untuk jualan. Itu MTS Muhammadiyah. Lanjut terus. Nah, kita udah kembali ke pasar tadi. Udah agak rame lagi nih. Tadi kan agak sepi, ini udah mulai rame.
Semoga yang nonton video ini ternyata banyak orang yang pernah singgah di Desa Batur ini ya, atau bahkan orang Batur yang sudah pindah di luar kota dan membuat mereka kangen untuk kembali ke desa ini, walaupun hanya sekedar untuk berwisata atau menjenguk saudaranya. Amin. Di jalan raya pasar ini tuh sebenarnya jalannya luas, karena banyak parkir kanan kiri jadi sempit kayak gini. Karena banyak tepian jalan dipakai untuk parkiran mobil pedagang sama pembeli. Gak tahu ini ada aturan dari Dishub bagaimana, kami kurang tahu. Tapi saya lihat ini belum ada tempat parkiran yang bisa memadai untuk para pedagang dan para pembeli, sehingga ruas-ruas jalan di pinggiran ini banyak dipakai untuk parkiran para pedagang, bahkan bisa dipakai buat jualan tanpa diusir atau disuruh pindah oleh Satpol PP atau Dishub setempat. Mungkin sudah tradisi orang kampung sini ya, dan dibiarkan seperti ini sehingga kemacetan tetap ada dan tetap bikin orang penasaran untuk kembali ke desa ini lagi. Nah, di sini ada satu-satunya Alfamart, tidak ada pesaing. Biasanya kan kalau ada Alfamart pasti ada Indomaret ya. Di sini satu-satunya Alfamart yang menguasai pasar retail berkonsep modern. Nah, itu di depan tuh. Gak ada yang lain, cuman Alfamart doang. Indomaret gak ada, Alfamidi gak ada, cuman satu. Coba kita putar balik ya. Alfamart cuman satu menguasai di pasar retail di Desa Batur ini, yang punya nama maksudnya. Kalau yang retail yang kurang terkenal banyak di sini. Tuh lihat, macet kan? Kanan kiri banyak orang parkir sehingga bikin macet jalan. Orang mau lihat susah. Bis kanan kiri tengah pada masuk. Nah, tuh sampai jalannya penuh dengan parkiran. Petugas parkirnya pun nggak tahu gimana ini. Itu ada petugas Dishub membiarkannya. Tapi inilah yang bikin unik dan bikin kangen orang yang pernah singgah di desa ini. Bikin unik pasar Batur ini karena dengan keramaiannya ini, keramaian dan kemacetan. Banyak orang berlalu lalang, banyak orang berdagang, dan banyak orang berwisata. Macet guys. Sebentar. Sebelah kanan tengok. Itu yang ada kemah-kemah itu orang-orang Bandung yang jauh-jauh dari Bandung sengaja ke sini cuman buat jualan jaket, guys. Iya. Dan anehnya lagi itu, insya Allah pasti laku di sini. Karena di sini kan dingin ya. Jadi orang pada membutuhkan jaket. Jaket yang dijual orang Bandung ini bagus-bagus. Makanya banyak orang beli. Dan harganya nggak terlalu mahal sih. Oke, kita langsung naik ke perkampungan Batur lagi. Seperti yang dari awal video tadi. Tadi kan udah di pasar Batur, kita masuk ke perkampungan. Kita belok kanan.
Nah, karena adminnya ini udah kecapean bikin video, jadi saya tutup video ini dengan doa apa ya? Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang telah menonton video ini tetap dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dengan kesehatan dan usia yang barokah sehingga menjadikan hidup kita lebih bermanfaat dan lebih taat beribadah kepada Allah. Amin. Selamat hari raya taqabbalallahu minna wa minkum.